Kalau kamu lagi cari tempat buat healing sambil nikmatin suasana alam yang tenang, Setu Taman Sari bisa jadi pilihan pas buat dikunjungi. Hanya sekitar 30 menit dari pusat kota, di sini kamu bisa menikmati udara sejuk, suasana hijau yang tenang, dan panorama alam yang asri dan menenangkan hati. Sempurna untuk melepas penat dari rutinitas harian. Begitu sampai, suasananya langsung terasa damai. Danau berwarna hijau jernih dikelilingi pepohonan rindang, berpadu dengan megahnya Gunung Salak di kejauhan. Setu Taman Sari ternyata punya sejarah panjang, telah dibangun sejak tahun 1942. Jadi Setu Taman Sari ini ya setu buatan ya dari tahun 1942 dulu. 1942 dibuat untuk tanda hujan, sekaligus ada aliran dari gunung. Dulu ada pabrik teh di bawah, sekarang sudah jadi Telkom. Nah, aliran airnya dari sini, jadi semacam pengairan lah untuk beberapa lokasi-lokasi di bawah yang asalnya dari gunung dan juga tanda hujan. Sejak ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bogor di tahun 1990-an, ini sekitar tahun 90-an ya, di Bogor itu ada namanya KSP, Kawasan Strategis Pariwisata. Nah, ada 30 desa kalau tidak salah dari 417 desa kelurahan di Bogor. Nah, ini adalah salah satu dari kawasan strategis pariwisata, Desa Taman Sarinya ya. Di sini, nah salah satunya destinasi itu, kalau dia ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata, pasti ada destinasi unggulan ya. Ada salah satunya Setu Taman Sari, ada trek ke Bukit Perkemahan walaupun di desanya Sukamantri, ada wisata untuk bunga hias dan lain-lainnya. Makanya Taman Sari jadi bagian dari kawasan strategis pariwisata Kabupaten Bogor. Kawasan ini makin dikenal, apalagi setelah direvitalisasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada tahun 2023. Sebenarnya ini transisinya banyak ya, nggak cuma 2023. Jadi bentuk setu itu bertransformasi lah, dari mulai tidak ada plang ya, tidak ada tempat jualan. Dan 2023 Pak Ridwan Kamil waktu itu ya sebagai gubernur memberikan masukan desain kalau tidak salah, dengan pendekatan yang seperti sekarang. Jadi setu ini bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi, tapi juga tempat orang ketemu ya, jadi social space lah kalau bahasa anak sekarang ya, jadi tempat healing ya. Sekarang tampilannya semakin rapi, modern, namun tetap mempertahankan nuansa alam dan kearifan lokal. Jadi desain bangunannya berubah, sehingga kalau Revina bisa lihat dari ujung sana bisa lihat gunung. Dan ini satu-satunya setu di Bogor mungkin ya, di wilayah Bogor yang menjadi jangkau, yang ada gunung sekaligus ada setu, pemandangannya satu tempat lah, satu garis gitu. Paduan antara danau dan gunung ini jadi daya tarik utama yang jarang ditemukan di tempat lain. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa seru-seruan dengan banyak aktivitas. Mulai dari jogging keliling setu, naik perahu bebek, sampai kulineran di warung-warung khas Bogor yang berjajar di tepi danau. Kuliner pertama ya, jadi di sini bisa makan nasi uduk, cungkring, makanan-makanan khas ya, minuman, pala dan sebagainya. Itu yang dari segi kuliner banyak banget kuliner-kuliner yang khas ya. Terus yang kedua, tempatnya sendiri, setu ini dulu nggak ada jogging track ya. Sekarang kan ada jogging track nih. Jadi dari mulai jam 5:30 udah rame. Kalau Sabtu Minggu tuh mereka olahraga, kemudian mereka beristirahat, menikmati kuliner. Nah, yang berikutnya adalah ini kayak tempat transit sebelum trekking. Bisa juga, di atas ada Gunung Salak, ada 7 puncak ya. Bisa dari sini ininya, bisa dari sini mulainya. Yang ketiga adalah budaya juga di sini banyak yang bisa dikunjungi lah. Dan yang paling menarik sebetulnya di Taman Sari ini adalah sentra bunga hias terbesar se-Indonesia. Adanya di Desa Taman Sari. Pagi hari jadi waktu favorit karena kamu bisa dapetin momen sunrise yang cantik banget di atas air. Cahaya matahari
matahari yang lembut, kabut tipis, dan suasana alam, semuanya terasa pas buat healing time. Di sini ada KSM ya, kelompok swadaya masyarakatnya yang dikelola oleh warga. Ini kan ada RT 456 nih, 3 RW satu ini. Nah itu dibentuk kayak paguyuban, mereka secara bergilir mulai dari jaga parkir ya, kebersihan kan parkir kadang-kadang bikin ribet ya. Nah ini udah dari kelola, terus kebersihan setunya juga itu ada ini khusus lah, ada petugas khusus yang melibatkan warga. Meski masih dikelola swadaya oleh warga, fasilitas di satu Taman Sari sudah tergolong lengkap. Ada area parkir luas, Masjid Al-Ikhlas, musola, gazebo untuk bersantai, deretan warung kuliner, kantin hingga homestay buat yang ingin bermalam menikmati suasana pedesaan. Yang paguyuban tadi mulai mengelola tempat jualan buat UKM di sini, jualan makanan-makanan ya yang bisa dimakan di situ maupun take away gitu dibawa pulang. Itu salah satunya. Jadi sekarang warga punya tempat untuk jualan yang trafficnya, maksudnya pengunjungnya udah nggak usah lagi usaha promo, memang udah datang ya. Mungkin lebih dari 200-an kali ya sekali kunjungan, bisa lumayan banyak banget. Dari setengah 6, bayangin setengah 6 sampai siang kali ya. Sore ada lagi ntar jadwalnya lah, shiftnya tuh yang olahraga sore ada lagi gitu. Menariknya lagi, kawasan ini juga jadi pusat aktivitas warga. Di bagian atas setu terdapat sentra UKM Desa Taman Sari yang menjual aneka produk lokal dan bunga hias. Karena sejak tahun 1970-an, desa ini dikenal sebagai sentra bunga hias terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Taman Sari juga termasuk dalam kawasan Geopark Bogor Halimun Salak sejak tahun 2018 dan resmi diakui pada tahun 2024. Jadi kawasan yang punya nilai budaya, punya nilai hayati, sama punya nilai geologi yang bagus. Jadi di sini ada curug, ada gunung, ada kebun pohon. Kalau hayatinya itu ada kebun pohon seluas 79 hektar semua, pohon yang sering dimakan jadi lalap tuh. Nah ini sentranya di Taman Sari, ada curug, ada dari sini ada curug nangka, ada beberapa curug yang lain, dan ada beberapa tempat-tempat yang budaya seperti Pura Jagat Katra ya. Jadi kalau orang pada ke Bali untuk liburan, nah orang Bali liburannya ke sini ya, karena mereka mengunjungi pura nomor 2 terbesar setelah Pura Besaki, adanya di Taman Sari. Kini, satu Taman Sari bukan cuma tempat wisata, tapi juga ruang untuk berkumpul menikmati hidup dalam kesederhanaan. Pertama viewnya unik karena dia bisa lihat Gunung Salak lengkap 4 puncak ya. Salak kan ada 7 puncak nih, 4 puncaknya bisa kelihatan ke sini. Jadi untuk foto oke banget. Yang kedua nggak jauh dari kota ya, maksudnya dari Kujang, Tugu Kujang cuma 9-10 kilo lah. Yang berikutnya, yang ketiganya ini kayak titik kumpul buat ke beberapa lokasi yang lain, buat teman-teman goes bisa ngejadiin sentra Taman Sari ini ngumpul dulu di sini, kemudian ke pura, ke perkemahan. Buat yang trekking bisa ke Gunung Salak. Jadi ini kayak tikum ya kalau anak-anak bilangnya, titik kumpul lah. Di sini, semua kalangan bisa menikmati suasana yang sejuk dan damai. Mulai dari olahraga pagi, piknik, senam, kulineran, sampai karaoke bareng keluarga, semuanya bisa dilakukan dalam satu tempat. Nah, tempatnya enak sih, yang terutama tempatnya enak, depan view-nya itu gunung sama danau, Mbak. Pemandangannya buat foto-foto, apalagi buat ibu-ibu ya yang suka foto, bikin video TikTok, jadi bagus banget videonya. Dengan udara sejuk, pemandangan Gunung Salak yang megah, dan keramahan warga yang hangat, Setu Taman Sari jadi tempat yang pas buat healing, menyegarkan pikiran, dan menikmati indahnya alam Bogor. Jadi buat teman-teman media ya datang ke sini, explore, kemudian
beritakanlah ke berbagai platform bahwa di sini ada loh tempat yang nggak jauh buat hangout ya, buat anak-anak Gen Z mau ke sini banyak banget yang bisa dikerjain. Sebuah destinasi sederhana tapi selalu berhasil mengingatkan kita bahwa keindahan alam akan selalu punya cara sendiri untuk menenangkan hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.